Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, nahnu bikhair. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar kembali tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, agar lebih bermanfaat ilmunya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Istidadan, duduk siap, doaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk, abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang kisah Abu Bakar. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, Ustazah akan membacakan satu mufradat hari ini. Nah, mufradat hari ini adalah mendengar. Mada naqulu bil lughatil arabiyyah? Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Karir. Abata. Sami'a yasma'u. Nah, in English, listen, listen, listen. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Kemarin terakhir belajar tentang sejarah Islam, tentang wafatnya Nabi ya. Nah, sekarang kita akan belajar ke pelajaran 5. Nah, kita lanjutkan dulu ya pelajaran 5 di buku kelas 5-nya ya, Hafiz-Hafizah. Dibuka pelajaran 5 yang kelas 5 halaman 94. Kita akan belajar tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, sahabat yang sangat bersemangat dalam ibadahnya. Ada yang sudah tahu siapakah Abu Bakar As-Siddiq itu? Nah, ini dialah kisah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq itu sebelum masuk Islam, nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Kemudian Rasul menggantinya dengan nama Abdullah. Nama lengkapnya Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi, terlahir dari pasangan Utsman atau Abu Quhafa bin Amir dan Ummu Khair Salma binti Syakir, yang berasal dari suku Taim, suku yang melahirkan tokoh-tokoh terhormat. Jadi Abu Bakar ini memang terlahir dari orang yang terpandang pada saat itu ya. Nah, Nabi Muhammad ini, Abu Bakar ini tatkala dilahirkan, ibunya berazam, bernazar, katanya ingin mengabdikan putranya itu untuk mengabdikan kepada agama ya. Pada saat itu adalah agama tauhid, dan di situ Abu Bakar diabdikan untuk Ka'bah ya, di Ka'bah, karena pada saat itu sudah ada Ka'bah ya. Maka dari itulah sampai ibundanya memberi nama Abdul Ka'bah ya. Nah, pada masa kecil Abu Bakar As-Siddiq ini sudah terkenal memiliki akhlak yang sangat baik ya, jujur, lemah lembut ya. Kemuliaannya bagi kita sekiranya kita pun memiliki akhlak yang baik. Kata Rasulullah bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang muslim pada hari kiamat kecuali akhlak yang baik, katanya ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki akhlak yang baik walaupun pada saat itu belum masuk Islam ya. Akhlaknya sudah baik, jujur ya, tidak pernah mabuk-mabukan walaupun belum masuk agama Islam. Nah, tatkala Abu Bakar masuk agama Islam, Abu
Abu Bakar As-Siddiq berjuang gigih dalam membela agama Islam ya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang membenarkan pertama kali dakwah Nabi ya, membela dan melindungi Nabi, mencurahkan segenap apa yang ia miliki ya kepada Nabi, menginfakkan hartanya ya dalam dakwahnya ya kepada Nabi Muhammad. Bahkan Abu Bakar adalah orang yang paling cepat masuk Islamnya ya. Nah, kenapa dikasih gelar As-Siddiq? Karena adalah Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang pertama membenarkan Nabi Muhammad atas kerasulannya ya. Seperti itu. Nah, bahkan Rasulullah bersabda, manusia terbaik setelah Rasulullah katanya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kami pernah memilih orang terbaik pada masa Rasulullah. Kami pun memilih Abu Bakar. Setelah itu Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan. Nah, ini Nabi Muhammad yang mengatakan bahwasannya orang yang terbaik pada masa Rasul itu adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan ya. Setelah masuk Islam, Abu Bakar mencurahkan waktunya untuk memperjuangkan Islam ya. Abu Bakar tidak pernah segan mendermakan hartanya untuk kepentingan di jalan agama Allah ya. Nah, seperti itu ya tentang perjuangan Abu Bakar. Nanti Hafizah bisa baca lagi ya kisahnya. Ustazah lanjutkan. Nah, setelah Rasulullah meninggal dunia, kemarin kita sudah belajar ya tentang wafatnya Rasulullah. Lalu siapakah yang diangkat menjadi khalifah? Nah, pengangkatan sebagai khalifah. Nah, yang terpilih menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar. Walaupun sebelum terpilihnya sempat terjadi percekcokan ya antara kaum Muhajirin dan Ansor, berselisih siapa kira-kira yang menjadi pemimpin setelah wafatnya Nabi ya. Nah, pada saat itu, saat semasa hidupnya Nabi Muhammad tidak pernah mewasiatkan kepada kaumnya tentang siapa yang akan menggantikannya setelah Nabi wafat. Oleh sebab itu, setelah Nabi wafat terjadilah perselisihan ya antara kaum Ansor dan Muhajirin mengenai siapa yang akan menggantikan kepemimpinan Nabi. Nah, untuk mencegah semakin parahnya perselisihan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah sebagai perwakilan dari kaum Muhajirin menanyakan kepada kaum Ansor akan kebenaran dan alasan mengapa kaum Ansor mengatakan musyawarah sendiri ya. Orang Ansor pertamanya musyawarah sendiri, tidak mau mengajak kaum Muhajirin. Padahal orang Ansor dan kaum Muhajirin itu sendiri memiliki keutamaan masing-masing ya. Maka perdebatan antara pembesar kaum Ansor dan kaum Muhajirin, Abu Bakar As-Siddiq menengahi ya dan berpidato di antara kaum Ansor. Di dalam pidato itu Abu Bakar menjelaskan bahwa betapa besarnya jasa-jasa kaum Ansor dalam perjuangan umat Islam dan juga menjelaskan kedudukan dan jasa kaum Muhajirin yang tidak mungkin dikesampingkan oleh kaum Ansor ya. Nah, pada saat itulah akhirnya Umar bin Khattab juga mengatakan bahwasannya Umar bin Khattab berkata, siapakah yang ditunjuk Rasulullah untuk menggantikan imam setelah Rasulullah itu sakit? Maka Rasulullah itu menunjuk siapa? Menunjuk Abu Bakar. Lalu pada saat itulah mereka sepakat ya bahwasannya Abu Bakar akan menggantikan Rasulullah ya untuk menjadi pemimpinnya ya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq
adalah disebabkan dua faktor katanya. Pertama, menurut pendapat umum waktu itu seorang khalifah adalah berasal dari suku Quraisy, sedangkan Abu Bakar berasal dari suku Quraisy. Yang kedua, kaum muslimin berpendapat bahwa Abu Bakar As-Siddiq memiliki keutamaan. Pertama, Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat yang menemani Nabi Muhammad ketika berhijrah, bersembunyi di Gua Sur ya. Abu Bakar Siddiq selalu ditunjuk menggantikan Nabi Muhammad ketika beliau berhalangan ya. Jadi tatkala berhalangan, Nabi Muhammad selalu menunjuk Abu Bakar untuk menjadi penggantinya. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq merupakan keturunan bangsawan yang cerdas dan berakhlak mulia. Nah, setelah terpilihnya itu Abu Bakar berpidato saat pelantikan ya. Wahai saudaraku sekalian, katanya, kaum sekalian berhak mengawasiku dalam menjalankan pemerintahan. Aku bukanlah yang terbaik di antara kalian, kata Abu Bakar. Nah, Abu Bakar mengatakan bahwasannya dia bukan orang yang terbaik. Maka dari itu, aku memerlukan bantuan kalian. Jika aku benar, dukunglah aku, kata Abu Bakar ya. Namun jika aku salah, tegurlah aku, katanya ya. Maka seorang pemimpin juga minta ditegur kalau salah ya. Mengatakan kebenaran kepada orang yang berkuasa adalah sahabat setia, sedangkan menyembunyikannya adalah pengkhianat. Dalam pandanganku yang kuat dan yang lemah sama, dan aku ingin menegakkan keadilan bagi keduanya sepanjang aku patuh kepada Allah dan Rasulnya, katanya ya. Begitu pidato Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, lalu terjadi pemurtatan. Nah, apa itu pemurtatan? Banyak orang-orang itu yang murtad, mengira tatkala Rasulullah itu sudah wafat, sudah tiada, maka sudah tidak ada lagi nabi ya. Padahal agama Islam adalah agama terakhir ya, dan akan terus senantiasa agama Islam akan hidup selamanya ya, sebagai din yang sempurna. Nah, pada saat Abu Bakar menjadi khalifah itu banyak orang-orang yang murtad, sehingga Allah sampai mengancam terhadap kaum murtad yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Katanya Allah berfirman, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia ya. Jadi sia-sia selama sebelumnya sudah masuk agama Islam, tapi karena murtad ya, amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, maka akan menjadi sia-sia amalnya selama ini ya, tatkala dia menjadi murtad. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah tatkala banyak orang yang keluar dari agama Islam? Nah, mereka itu murtad karena keluar dari agama Islam, tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar. Jadi mereka yang murtad itu tidak mau mengakui kepemimpinan Abu Bakar. Yang selanjutnya, ketiga, menolak membayar zakat. Jadi karena dia tidak mau membayar zakat, Rasulullah sudah tidak ada, maka tidak perlu membayar zakat, katanya ya. Ada lagi beberapa yang atas meninggalnya Rasulullah sebagai alasan pemurtadan dan pembangkangan. Nah, gerakan pemurtadan atau ridha ini dipelopori oleh kepala suku-suku ya, yang pada saat itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam memerangi kemurtadan? Mengajak kelompok yang murtad dengan secara persuasif, dengan secara damai ya, berdamai. Jika mereka memilih perang ketimbang kembali kepada Islam, umat Islam akan menghadapinya ya. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apalagi yang terjadi pada pemerintahan Abu Bakar,
Persia dan Bizantium ya. Yang selanjutnya, nah, kebijakan pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini ada kebijakan penting Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terkait dengan pada masa pemerintahannya. Yang pertama, pada masa pemerintahannya Abu Bakar memerangi kaum murtad dan munculnya nabi-nabi palsu ya. Yang kedua, kodifikasi pembukuan Al-Quran. Jadi pada masa pemerintahan Abu Bakar itu melakukan pembukuan Al-Quran. Yang ketiga, perluasan wilayah negara Islam ya. Jadi banyak menyebarkan agama Islam yang tadi terhadap Persia, Bizantium, Romawi, Iran. Nah, Hafidh-Hafidah bisa baca kembali ceritanya di pelajaran 5 ya. Nah, itu saja kisah tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tetap semangat Hafidh-Hafidah membaca tentang kisah sejarah Rasul dan sahabatnya dengan kita meneladani sahabat Rasul. Itu saja pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.